pernah ada bangunan seperti ini tepat di atasnya makam. Itu begitu jadi malam sudah berhamburan. Iya hilang. Mbak Munir terharu. Ibu yang mendampingi kami juga merasakan kesedihan yang sama ya. Gak tahu kenapa Ibu Heni dan Ibu Sumiati juga. Inilah hasil dari semua pengorbanan itu. Beliau dulu tidak mau diatur dan tidak mau mengikuti aturan. Alhamdulillah bisa menjadi baik lantaran doa dari orang tuanya. Kau tahu kenapa disebut Pangeran Timur? Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini kami sudah berada di Kota Madiun, tepatnya di depan masjid dan makam kuno Kuncen Kota Madiun. Dan bersama saya sudah ada takmir masjid, yaitu Bapak Muhammad Effendi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Jadi di sini ini adalah masjid pertama di Kota Madiun. Dan masjid ini di sebelahnya ada makam. Masjid ini dulu dibangun oleh Bupati pertama, yaitu Pangeran Timur atau ya, nama lainnya Pangeran Timur ya, Raden Ronggojumeno. Dan beliau pun juga dimakamkan di sini, yaitu makamnya di sebelah dari masjid ini. Sampai detik ini masjid ini masih menjadi tujuan wisata religi dari berbagai daerah. Seperti yang dilihat sebelah sana, ini mungkin ada rombongan. Ini kebetulan ada rombongan dari mana Pak? Dari Sidoarjo, Mbak. Jadi yang datang kemari itu dari seluruh wilayah Indonesia? Dari luar kota ya. Dan mereka melakukan ziarah dan juga sholat di masjid ini ya Pak. Berbicara mengenai mitos, apa yang Bapak ketahui tentang mitos dari tempat ini Pak? Kalau dari makam Mbah Ronggojumeno itu memang dari awal sejak dulu mitosnya dulu pernah ada ide supaya dikasih cungkup biar tidak kepanasan. Cungkup namun itu atap ya? Iya, dikasih atap biar tidak kepanasan, tapi tidak berapa lama jadi langsung berterbangan. Maksudnya cungkupnya itu berterbang, emang terbuatnya dari apa? Ya dari dulu tuh, zaman dulu ya kayu Mbak, kayu sama kayunya atap bisa genteng. lepas gitu? Iya, hilang itu. Oleh karena itu setelah itu dinamakan yang Panembahan Grubuk, Mbak. Apa Pak? Panembahan Grubuk. Panembahan Grubuk. Iya. Artinya? Artinya tidak mau dikuncup itu tadi. Jadi pengennya langsung menghadap ingin langit menghadap ya? Allah Subhanahu Wa Taala, seperti halnya keturunan beliau dari Sultan Trenggono, kemudian Raden Patah. Oh, beliau itu putranya Raden Patah? Iya, putranya Sultan Trenggono. Oh, putranya Sultan Trenggono, iya. Kemudian Sultan Trenggono putranya Raden Patah. Raden Patah menantu dari Sunan Ngampel. Oh, berarti ada silsilah wali ya di sini? Iya, ada silsilah wali itu Sunan Ampel. Sunan Ampel. Sehingga kondisi masjidnya ya hampir mirip dengan Masjid Ngampel, makamnya pun hampir sama. Sehingga di sini ya mitosnya seperti itu. Kalau orang-orang yang pandai-pandai begitu di sini biasanya di malam hari itu ada penampakan ya katakan macam putih gitu, Mbak. Harimau putih? Iya, itu terkadang muncul. Ada yang melihat ya sosoknya ya? Iya. Yang itu yang melihat peziarah atau? Itu orang-orang khusus Mbak yang bisa melihatnya. Oh, mungkin peziarah tapi yang ilmunya cukup tinggi. Iya, yang punya ilmu khusus ya. Terus saya dengar katanya ada yang pernah tidur di masjid, tiba-tiba pas bangun posisinya pindah keluar. Jadi di era saya kecil, jadi di zaman kakak saya
Kakak-kakak saya tuh kalau tidur sembarangan tempat itu tahu-tahu malamnya tuh sudah berada di dalam kuburan. Oh, jadi tidurnya di dalam masjid, pas bangun di kuburan? Di kuburan. Terus di zaman saya itu kalau saya tidur di tengah pintu itu seolah Pak, di malam hari itu pula saya tuh ada wangsit bahwa saya tuh disuruh pindah. Di tengah pintu mana Pak? Itu pintu antara pawasan dan masjid Pak. Saya dulu waktu kecil tidurnya di masjid. Oh, di masjid ini? Iya. Oh, apakah dulu waktu Bapak kecil sudah ada bangunan ini? Yang depan ini baru Mbak. Jadi yang lokalnya di belakang itu. Yang belakang asli. Iya asli. Yang depan ini tambahan. Nanti kita sama-sama lihat ke dalam ya Pak. Yeah. Tapi sebelum ke dalam, Panglima tolong dipantau dulu energi yang ada di sini dan juga makhluk yang tak kasat mata yang terlihat oleh Panglima. Oh, saya lihat di sini banyak orang bersorban, berjubah putih dan seliuran dari tempat wudhu ke masjid melakukan sholat. Ada yang melakukan pengajian juga di dalam sini. Saya lihat. Jadi di sini ini ada santri goib. Oh gitu. Ada santri goib saya lihat. Jadi ada kiainya juga yang mengajar. Sewaktu saya dulu mengadakan pengajian umum Mbak, itu kita mengundang Mbah Yai Mahfud dari Ponorogo. Itu di belakangnya itu ada orang yang belum dapat snack. Ya, setelah saya minggu menghadap ke snack, tolong Bapak ini belum dapat snack. Baru mau dikasih snack sudah tidak ada orang. Jangan-jangan yang dilihat tuh. Iya, itu betul atau kalau ada santri yang Bapak memang betul. Bapak mengaku. Iya, kok merinding ya ini? Iya, saya juga merinding ini. Terus apa lagi Panglima yang terlihat? Itu terlihat saya dan banyak yang berzikir di masjid ini karena memang dari zaman dulu saya lihat kiai sendiri, syekh yang di sini, pangeran itu juga banyak murid dari yang bukan golongan kita juga gitu, yang belajar agama Islam dengan beliau gitu. Maksudnya ada bangsa jin yang belajar agama seperti manusia? Iya, di sini gitu. Berarti ini untuk pembelajaran juga Panglima, soalnya banyak juga netizen tuh yang mungkin kurang memahami hal ini, dianggap bahwa jin itu pasti jahat, pasti kafir. Ternyata ada jin muslim juga. Ada, jin itu ada yang muslim, ada yang murtad, kafir. Bahkan yang belajar agama pun ada ya seperti kita ya. Sama dengan kita kehidupan, cuma beda alam saja gitu. Tapi dia bisa menempati alam kita gitu. Ya. Bisa gitu. Kita belum tentu bisa menempati alam dia. Tapi di sana bisa masuk. Sini bisa masuk kemari. Makanya ada orang kesupan itu. Benar. Baik, Pak Effendi bisa ditunjukkan masa kecil Bapak dulu tidurnya di mana? Saya penasaran nih malah tempat lokasinya. Boleh kita masuk Pak sama-sama? Boleh. Mari. Monggo. Ya, jadi Pak Effendi, ini adalah bangunan aslinya yang sebelah sini ya? Iya, asli ada induknya itu Mbak, masjidnya. Oh, ini induknya ya, dalam itu. Nah, kalau yang sebelah? Ini tambahan baru zaman Bapak Wali Kota Kok Raya ini depan. Oh, oke, baik. Kita boleh masuk ya Pak? Boleh, monggo. Bapak biar menunjukkan lokasinya. Nah, waktu kecil katanya Bapak pernah tidur di tengah-tengah pintu terus dipindahkan. Itu di mana posisinya? Berarti di bangunan yang aslinya ini ya? Ini masjid induknya ini. Ini masih 90% asli, ori. 90% asli. Asli ori. Hanya 2 usuk saja yang diganti karena sudah aus. Dua usuk itu maksudnya 2? Iya, usuk itu ini. Jati-jatinya asli nih? Asli, ori semua. Oh, ori semua. Iya. Bagus ya ukir-ukirannya ini. Ya itu. Ini asli. Nah, cagaknya ini juga asli ini. Usuk itu yang jaga ini ya? Usuk itu ini Pak. Oh, usuk itu bukan jaga tapi apa ya? Ini. Usuk itu ya ini usuk namanya. Untuk penahan genteng gitu. Ya? Iya. Ini masih asli. Sobat Mata Langit. Termasuk ininya? Oh, ini sudah gantian. Oh, ini udah baru. Jadi itu beduk dulu di sini loh Mbak. Beduk. Ini dulu tempat untuk naruh apa namanya? Beduk ya? Iya, di sini. Kadang kalau tidurnya di sini, itu tahu-tahu sudah pindah ke dalam makam sana. Oh, tidur dekat beduk. Beduk. Pas bangun udah di dalam makam. Iya, dalam makam. Dan Bapak punya pengalaman waktu kecil? Ya, itu zaman kakak saya. Kita itu ceritanya memang sudah betul. Banyak yang sudah terjadi begitu. Banyak yang mengalami ya? Iya, tidak satu 2 orang. Kalau saya tidur saya di sana. Di mana? Boleh yuk kita datang sana? Iya, monggo. Kalau yang ini saya tidurnya dulu waktu kecil di sini. Di pintu ini? Iya, pintu ini. Terus?
Ini pada malam hari ada orang naik motor tuh ngegas, saya tuh suruh pindah, ngalih. Jauh turun jalan, nggak boleh saya terjadi. Saya pindahnya ke sini. Bapak mimpi itu? Iya malam hari sekitar jam 2 malam ini. Oh. Karena nggak ada yang tidur kecuali saya di sini. Mimpi ada orang naik motor suruh pindah, tahu pas Iya. bangun udah pindah. Iya. Gitu ya. Iya, itu kejadiannya pada waktu dulu. Jadi udah berapa tahun ya umurnya ini masjid? Wah, masjid ini di tahun 1558 ya sampai sekarang. Berarti sekarang udah 2023 5 abad udah ya? Iya. Memang Berarti masjid kuat banget ini. Apa pilar sama? tertua, iya, tertua. Ini tiangnya sama juga ya Pak ya? Ya? Tiangnya tua juga nih, Iya. Berarti kuat banget ya. jati. Ini ruangan ini apakah satu-satunya apa di sebelah sini? Sini ini untuk Ini udah orang tambahan? laki-laki, itu untuk pawastren, orang perempuan ini. Oh, untuk perempuan di sebelah sini. Iya. Tapi karena jamaahnya lebih banyak perempuan, perempuannya jadi ikut Ya kesini itu juga tamu, nggak? Mbak. Ya itu ya? tamu nggak tahu nggak apa-apa. Ini jendelanya termasuk tua juga gitu sama? Asli, ori. Coba, Asli ya? coba kita Jendela. pegang. Enggak, Ini kayu jati. ya, jadi ini kan ori semua. Jadi guratan-guratannya masih ada itu. Ini semua tua semua. Hebat ya kalau kayu zaman dulu tuh nggak aus, Nggak aus. nggak dimakan rayap. Iya, betul. Rayapnya nggak kuat giginya. Ya udah yuk kita lihat yang tambahannya di depan. Iya. Ya ruangan. Lewat mana Pak? Sini ya. Permisi. Yang tambahan itu mulai sini. Ya, tambahan mulai ini, depan ini sampai ke sana tuh tambahan. Jadi dulunya selesainya di sini nih. Iya, selesai sampai di sini. Oke. Tambahan. Jadi malah jadi lebih banyak menampung orang ya Pak? Iya. Ditambahin ini. Jadi banyak manfaatnya. Iya, ini tambah. Nah ini suasana ya, pintu masuk Masjid Makam Kuno Kuncen dibangun pada masa Bupati pertama Madiun Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur gelarnya. Pemakaman ini bersemayam Bupati-Bupati Madiun yaitu Ki Ageng Penembahan Ronggo Jumeno, Raden Mas Bagus Petak, Adipati Martoloyo, Adipati Blitar dan Tumenggung Balitar Tumampel serta para keturunannya. Ini dari tahun Ronggo Jumeno Pangeran Timur 1568 sampai 1586 ya. Jadi ini sudah tua sekali. Kita coba masuk ya. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Jadi di sini dimakamkan 5 Bupati Madiun pada zaman Mbah Ronggo Jumeno, kemudian yang Bagus Petak Sukawati, kemudian Mbah Hiro Dikromo, kemudian Mbah Mangkunegoro, kemudian Mbah Blitar Tumampel. Ada 5 itu. Itu 5 itu berurutan ya? Iya.
Setelah bupati sini pertama, nanti bupati ya. kedua, bupati ketiga, Iya. bupati keempat gitu. Setelah sini baru ke taman. Iya benar, berarti kita memang harus ke sini Iya. dulu ya. Iya, Karena ini yang memang paling tua ya. tua, sini yang dapat sini. Kok di belakang lebih adem ya daripada di sana? Iya betul. Bener ya? Bapak ngerasa Auranya juga? kan iya. Panglima? Auranya Ya, kan terasa kan? beda. Beda ya? Dari separuh kemari itu beda. Nah, sudah beda kan? Barang ini. Ini. Ya. Ini bupati kedua. Ya. Assalamualaikum ya akhir kubur. Oh, ini yang tidak ada cungkupnya itu Pak ya? Jadi dulu memang ini pernah ada bangunan seperti ini di tepat di atasnya makam. Di atas makam. Iya. Hmm. Itu begitu jadi malam sudah Hancur. berambulan. Iya. Kena Terbang angin. semua. Iya hilang. Pokoknya itu tidak berambulan. Tinggal tiangnya doang. Mumbul namanya ini Mbak. Iya, iya. Tanaman gerubuk katanya. Ya, kita berdoa dulu Baik ya. Panglima, sebelum- di sini kita ziarah dulu, mendoakan beliau. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari jama'in sayyidillahil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya aulia Allah waliullah Ki Ageng Penembahan Ronggo Jumeno Pangeran Timur Sayyun lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma warhamhum Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut. Amin ya Allah. Amin. Allahumma inna alaina bi sakatil maut wa nar wa afiyal hisab. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mbak, itu ini bisa jabatan beliau ya? Iya. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah menguasai tubuh Agil. Astagfirullah. Assalamualaikum. Bapak, ini makhluk yang tidak terlihat masuk ke badan mediator kami. Bapak bisa tanya-tanya. Assalamualaikum. Ini beliau yang di sini. Ayo, Assalamualaikum.
kayak bersih-bersih gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini makhluknya apa Panglima? Macan. Harimau Pak. Saya Sudahkah kalian bersuci? Bersuci wudhu. sudah, alhamdulillah. Gini ya Ki, saya ngerasa ada hawa kesedihan di sini gitu. Iya, iya. Terasa sekali gitu, seperti ada peristiwa kesedihan yang pernah terjadi gitu. Dan saya pengen tahu sejarah daripada perjalanan Waliullah Ki Ageng Panembahan Ronggo-Jumeno dalam mendirikan masjid Kuncen. Masjid Meridatullah. Iya, boleh diceritakan Ki, awal kenapa dipilih di tanah ini dibangun Masjid Kuncen ini? Apa memang sudah direncanakan, memang pada saat beliau memang melintas dan memang memilih tempat ini sebagai pendiaman terakhir beliau atau bagaimana gitu Ki? Boleh diceritakan? Semua sudah diputuskan, semua sudah dimusyawarahkan. Pada zaman itu ya. Zaman itu belum Madiun namanya ya Pak, masih Purabaya kalau nggak salah. Purabaya. Di tempat ini kami saling berdiskusi, kita saling berbicara, kita saling bergurung satu dengan yang lainnya. Kita itu antara siapa dengan siapa, Eyang? Di antara yang kujaga Yaitu Eyang Ronggo-Jumeno ya. Dengan siapa beliau rapatnya saat itu? bersama para pengikutnya Stafnya barangkali ya. dan para murid-muridnya. Beliau punya murid ya, Eyang Ronggo-Jumeno. Ya bisa begitu Mbak. Cuma itu kurang bisa terlihat, tapi ada memang. Apakah beliau mengajar pendidikan agama? Jika dia tak memberikan keagamaan, takkan berdiri tempat ini. Berarti punya santri. Karena semua sudah dari hasil keputusan bersama. Apakah dulu ada semacam pesantren gitu Eyang di sini? Berapa banyak murid beliau? Hanya beberapa saja yang diikuti, yang selalu mendampingi. Berarti benar ini masjid pertama ya? Ada siapa Eyang? Apakah ada yang ingin bergabung untuk menceritakan kisah sejarah tempat ini Yang? Ganti makhluk ya? Ganti makhluk Pak ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, dengan siapa ya ini? Siapa? Ada tujuan apa? Ya, alhamdulillah kami kesini dengan tujuan ingin silaturahmi, ingin berziarah dan juga ingin mempelajari sejarah dari tempat ini. Barangkali ada pembelajaran bagi anak cucu gitu Eyang. Ini makhluk apa Panglima? Tadi ada banyak. Tadi waktu Syaki ini bicara, ada datang Syekh, orang kakek berjubah putih, menanyakan ada apa, Tujuannya. ada apa Iya, tujuannya, nanya ke yang macan ini. Di macannya keluar, kakeknya langsung bertanya dulu sama kita, karena ini kan dijaga dan ada berlapis-lapis gitu, bukan satu. Ini kembali yang makhluk yang pertama. Iya, iya. Dia yang selalu mendampingi Tuanku, mendampingi Eyang. Pak Yai, Pak Yai, tadi yang menyapa kalian tadi. Iya, iya. Pak Yai Samin. Oh, Pak Yai Samin. Alhamdulillah Mbak Yasamin. Bapak kenal ya? Oh, iya. Itu Mbah. Oh Itu ini Mbak Yasamin. Masya Allah. Pak Yai Mbak Samin. Yasamin itu memang Oh ini guru. abdi dalam. Oh di dalam. Pendamping dalam. yang ajudan lah ya. Abdi dalam Mbah. Saya nggak tahu nggak bilang ini namanya. Oh ini Pak Samin. Aku hanya menjaga. Dia menjaga. Menjaga. Jadi Ki, ini pernah ditutup
makam Cungkup, ya. di Cungkup Ki Ageng Panembahan Ronggo-Jumeno. Kenapa bisa terbang semua cungkupnya? Apa beliau tidak menginginkan atau bagaimana? Atau memang nggak boleh seperti itu? Kan pernah terjadi Alasannya seperti apa itu ya Pak ya? ya? Tahun berapa Pak terjadi itu? Wah, itu sudah lama. Limbahnya belum di sini. Oh ya? Iya. Waktu itu cerita turun-temurun. Musuhe. Apa? Suara? Udah lama. Ya lama. Kenapa itu bisa terjadi? tak menginginkan Tidak mau. Nggak mau. Tidak menginginkan. ada sebuah pembatas kepada Tuhannya. Ada penghalangnya kan. Karena ke langit. Ya? Oh iya. Ada Oh, berarti nggak mau. Ruh beliau nggak mau. Biarkan langsung menghadap. berhadap langsung tanpa aling-aling pembatas. Iya, iya. Nggih, maaf ini kalau Mbah ini Mbah siapa? Penjaga Mbah makam Munir. ini khusus Iya, nih. juru kunci. Oh, juru Oh, kuncinya. gitu. Boleh kenalan dulu Mbah, monggo Mbah. Mbah siapa namanya? Pak Sai Munir. Panggil Mbah Munir aja nggak? Ya, ya. Ini berarti kenal sama Mbah Munir ini karena Mbah Munir yang jagain. Iya, baik di Ya sini. iyalah Oh, pasti. ini langsung menghadap ke Mbah Munir. Mbak kalau mau ngobrol nanya. Ngobrol nanya-nanya boleh Mbah. Penjenengan yang pengen diketahui apa dari apa yang penjenengan jaga ini? Saya ingin biar diketahui sama yang Ronggo. Karena kan saya belum pernah asalnya belum pernah didekati lah. Maksudnya Mbah Munir ini pengen tahu apakah beliau ini berkenan dijaga oleh Mbah Munir gitu? Ya, Oh gitu. Pengen komunikasi dan pengen tahu. Mbah Munir monggo pindah mriki Mbah menghadap ke sini. Terima kasih katanya Mbak. Terima kasih. Malah Kalian sudah menjaga Kata nuwun. tempat kami. jadi beliau berkenan Mbah dijaga, malah terima kasih. Jika terlihat sosok sepertiku, Pernah lihat penampakan harimau? jawab dia. Nanti seandainya Iya, suatu Mbak. saat Bapak Jauh lihat dia, penampakan jangan takut. Jangan takut. Kami suka mengelilingi sama seperti tuanku, Mbah Munir terharu. karena tuanku dulu dia suka berkeliling Nggih. Mbah Munir melihat para rakyatnya. Eyang ini Mbah Munir sedih. Perhatikan bagaimana keadaan para rakyatnya, karena dia menginginkan ketentraman, kesuburan. Tadi di akhir mau selesai berdoa, saya merasakan ada hawa kesedihan yang pernah terjadi. Itu sebenarnya apa yang pernah ada gitu? Sebentar saya mau tanya Mbah Munir. Mbah, apa yang membuat Mbah sedih? Terenyuh. Gak apa-apa Mbah, cerita aja Mbah. Mbah nggak sanggup Kenapa Mengucapkan ada hawa kata-kata. kesedihan di sini? Mungkin ini yang terpantau oleh Panglima, hawa kesedihan. Bisa diceritakan Mbah? Kesedihan itu Ibu yang mendampingi kami juga merasakan kesedihan yang sama ya. Gak tahu kenapa Ibu Heni dan Ibu Sumiati juga. Saya ingin apa, Ki? kau bercerita. Saya ngerasakan kayak pernah ada terjadi sesuatu hal yang sehingga Panembahan itu merasakan kesedihan yang mendalam, dan hawa itu masih ada sampai sekarang gitu. Hawa itu di sekitar sini. Yang Saya merasakan Mbah batin Munir saya sama merasakan Ibu gitu. Heni. Tapi kayaknya Aki tidak mau menceritakan gitu. Ataupun ada yang lain nanti yang memang berhak untuk menceritakan selain Aki. Kami perlu untuk pembelajaran Ki. Gak boleh. Karena kesedihan itu dari sebuah persaudaraan. Persaudaraan yang pecah. Oh. Maafkan jika aku Mbah Sumiati. yang mengatakannya. Mbah Munir keluar dari Gak apa-apa ya. sini nggak apa-apa ya? Mungkin beliau nggak sanggup. Soalnya saya merasakan banget, merasakan sekali gitu hawa itu gitu. Ya mohon maaf jikalau
saya bertanya atau saya lancang bertanya juga. Karena memang saya kira nggak apa-apa kalau diceritakan, ataupun kalau tidak boleh juga ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ya mohon maaf sebelumnya. Karena tujuan kami bukan apa-apa, Mbah, pengen biar mendapatkan pembelajaran atau hikmah dari kisah yang pernah terjadi pada zaman itu. Walaupun peristiwa itu mungkin pahit gitu. Cukup baik. Cukup pahit. Semua memang butuh pengorbanan. Pengorbanan. Tapi inilah hasil dari semua pengorbanan itu, karena sebuah keberhasilan harus dengan pengorbanan. Tapi jangan kau korbankan agamamu untuk mencapai keberhasilan, walaupun hanya sebuah nama. Jadi dirimu menjadi sebuah korban. Biarkan saja, asal jangan agama dijadikan korban. Ya. Maksudnya agama dijadikan korban gimana, Saya Mbah? begini kan banyak Boleh mengorbankan agama demi kepentingan sendiri. Kan banyak sekarang tuh kasarnya tuh menjual agama gitu. Untuk meraih keberuntungan, keuntungan, tapi berkedok dengan agama. Berkedok agama gitu. Berarti Kan banyak begitu. iya, iya. Mungkin itu kesedihan yang dirasakan Eyang ya. Bahkan sampai detik ini banyak orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk meraih keuntungan gitu ya, Eyang. Bahkan ada saja yang Meminta agar diberikan sebuah kedudukan untuk tempat ini. minta kedudukan, Minta jabatan. di tempat sini. Padahal Ini kan kemarin kan harus berdoa. Doa, tapi ada maunya, tidak. ada maksud. Nggak boleh kan? Nggak boleh kan kemarin doa minta jabatan, nggak boleh. Nah, Berdosa. kalau ada Doa berdoa aja orang yang udah meninggal. Manusia bisa menjadikan tempat ini di mana masa kematian pasti datang. Ikhlaslah kalian tanpa pamrih, memangnya ada yang berhasil. imbalan. Tanpa pamrih, tanpa imbalan, Bapak orang bersih. tahu juga ya kalau banyak yang datang ke sini dengan Oh data iya, itu. tahu sekali. Tidaknya tahu sekali. Panjang ya, Mbah. Tapi tak bisa berbuat apa-apa, karena itu sudah hati yang berbicara. Bapak walaupun tahu nggak bisa berbuat apa-apa, Ya, karena kan itu bisa. urusan masing-masing. Masing-masing. Iya, iya. Dan- Apakah memang ada yang pernah terkabul setelah datang ke sini dapat jabatan? Walaupun terkabul, itu semua atas izin Allah. Atas izin Allah. dari semua kuasa, bukan dari Tuanku. Tapi mereka yang datang ke sini minta jabatan itu meyakini bahwa yang memberi itu Eyang Ronggo. pada Itu sini yang membuat beliau malah sedih ya. Di sini itu cuma tempat saja, sedangkan berdoa tetap pada Allah. Makanya tidak ada kuncup di sini. Langsung menghadapnya pada Allah karena berdoa. Mintanya begitu. Iya, iya. Yang mereka lihat hanya sebuah jasad yang terkubur, sebuah jasad manusia sakti yang bisa diminta. Itulah banyak manusia menilai seperti itu. Padahal ambillah kau belajarlah dari tanah gundakan itu. Saat ini kalian bisa
nanti kau akan berada di dalam perut bumi yang sekarang ini. Kalian semua kita bisa berbincang, kita bisa duduk di atas bumi ini, tapi kematian telah menanti kita. Besok aku tak pamit sih. Matur nuwun, Mbah. Jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Ibu Hendy yang mendampingi kami dari pemerintah Kota Madiun merasakan kesedihan yang mendalam. Saya ingin tahu, Ibu, apa yang Ibu rasakan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mengingatkan kita ya Allah, banyak kelakuan kita itu yang menyimpang di agama. Itu sudah mengingatkan nasihat tadi. Mengingatkan kita ya Allah, kita banyak mengejar dunia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi Ibu terharu, tersentuh, terenyuh mendengarkan nasihat dari Bapak, dari Eyang tadi, dari Pak Yai juga, bahwa kita ini manusia harus ingat tentang kematian, bukan hanya mengejar dunia gitu ya, Bu ya. Iya, banyak mengingatkan. Mencari uang, mencari apa ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Iya. Nasihat positifnya tadi. Iya Bu, ini ada makhluk yang sudah masuk ke badan Ismi. Ayo Bu, Ibu bisa ikut tanya-tanya dengan Ibu Sumiati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sosoknya Bang? Aki-aki. Kakek-kakek. Oh. Ya, biar situ dulu, mungkin mau ziarah. Biar suaranya masuk, aku ikuti. Monggo katanya. Nggih, mau di mana, Mbah? Teng mriko Oh, nggih, monggo. Mau digandeng, Mbah? boten kula saged Nggih. Awas Mbah, ini tangga turun, Mbah. sampun ngerti. Iki panggonanku. Maaf, dengan Mbah siapa ini? Kula Mbah Joyo. Mbah Joyo. Joyo niku sarane ngapunti, Mbah. Kula teng mriki. Nah, ini dipanggil kan? Aku sing gugah kowe lantarane ana sing arep disampeno. Boten ngerti to. Panglima nggak tahu, Mbah. Bahasa Indonesia boleh, Mbah? Boleh. Kamu pun sebagai penuntun, Pak Effendi. kau tahu tempat yang kau jaga Nggih. semata bukan hanya sebuah bangunan, Nggih. tapi bangunan yang berhubungan langsung kepada Sang Kholik, Nggih. Sang Pencipta. Jadi kamu menjaga perantara rumahnya Allah, Nggih. dan kamu menjaga keimanan seseorang
agar jiwa-jiwa yang sombong tunduk pada saat mereka datang ke tempat ini. Setinggi apapun derajat menungso, mestine bakal dikubur di tanah. Iya betul. Nggih, leres, Mbak. Kalau Mbah Joyo ini hubungannya apa dengan Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno? Beliau bersedih karena merasa bahwa beliau pada saat hidayah itu masuk ke dalam dirinya, beliau dulu lontang-lantung, tidak mau diatur dan tidak mau mengikuti aturan. Sebagai orang tua dari sebuah kerajaan, sangat mengkhawatirkan anaknya yang satu ini. Orang tuanya Mbak. Mbah Ronggo. Yeah. Sek Nggih. tak cerita no sampean rungu. Itulah kesedihannya, di mana sedihnya adalah alhamdulillah Allah memberikan keselamatan hidayah melalui dirinya. Itulah orang yang dianggap tidak baik, orang yang jahat, alhamdulillah bisa menjadi baik lantaran doa dari orang tuanya, kembali ke jalan Allah. Masya Allah. Inilah dia, dititipkan kepada seorang wali. Kau tahu siapa wali itu? Raden Patah. Sunan Ampel. Oh, Mbah Ronggo. Yang Samin. Rasami. Oh, Tapi dia adalah seorang wali, siapa? seorang sunan. Sunan Ampel. Bukan, Mbak. Sudah sing baik matur nuwun. Pak Kiai Samin niku nggih wali nggih, Mbak. Nggih. Alhamdulillah. Niki. Masya Allah, yang tadi datang itu. Itu ya. Yang tadi datang sebentar ke Badan Agil itu. Itu adalah makam di mana dia pernah datang. Kau tahu kenapa disebut Pangeran Timur? Kenapa? Sopo sing ngerti? Kowe ngerti ora? Mbak Mulya tahu Kenapa nggak? disebut Pangeran Timur? Pangeran masih muda. Maksudnya pangeran saking Raden Patah yang pihak kilen melajeng murongitan, Pak. Timur. Dari barat menuju Sampean timur. anak soleh ngerti sing jenenge surah Ar-Rahman Ya. Pak Rahman nggih. Ya. ayat ke-17. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Dialah yang menguasai dua timur. Terbitnya cahaya matahari, Ya, dari timur. yaitu panas dan dingin, terang dan gelap, yaitu Gusti Allah sing wasano. Lah ini disebut dengan Pangeran Timur adalah sebagai cahaya di kegelapan tempat ini. Sampean ngerti Mediun ki apa? Panggonane Medi. Katanya kalau Medion memedi di ayun-ayun. Itu Oke. Sopo sing ora wedi ning kene? berarti itu bukan hanya mitos ya, Mbah? Itu asli. Oh, Asli. keren jokes gitu. Lah iki duwe pusaka sing iso ngalahke para medi-medi ning kene yang menyeramkan. Makhluk gaib yang jahat. Dengan keimanannya, anak laki-laki yang dulunya nakal berubah menjadi anak yang soleh dan beriman, mengikuti petunjuk salah satu wali. Kowe ngerti Sunan Bonang? Sunan Bonang. Bonang. Dia menuntut ilmu dengan tekun sehingga diberikan sebuah pusaka. Sopo sing ngerti pusaka ni Medi? Pusaka Sunan Bonang. Oh, Kok kowe ngerti? dekat sini, Bu. Bu Sumiati. Biar ngobrol, Bu, dengan Kowe ya duwe pusaka nang. Ibu juga punya. Iki wonge nak muda. Iya. Jadi kesedihan yang kau rasakan adalah di mana dia itu merasa bersalahnya pada saat dia menyia-nyiakan hidupnya. Kenapa pada saat waktu itu aku nakal? Oh, gitu sejarahnya ya. Alhamdulillah dia kembali menjadi baik dan memberikan cahaya
cahaya matahari, penerangan di tempat ini. Itulah yang disebut Pangeran Timur. Seperti laksana terbitnya matahari menutupi kegelapan akan menjadi terang. Kenapa pusakanya disebut Tundung Mediun, Mbah? Tundung apa artinya? Topi. Peneduh. Itu Peneduh. menyuruh pergi. Oh, Tundung itu nyuruh pergi. Dia yang melindungi Oh, tempat yang melindungi. ini. Kayak tudung gitu, Pak, maksudnya ya? Ya. Tudung. Seorang pemimpin harus melindungi rakyatnya. Satu di antara rakyatnya yang kelaparan, maka dia akan mendapatkan dosa berat jadi pemimpin. Itulah maknanya. Kalau kalian ingin mengetahui, ojo suwe-suwe. Sebentar, saya pengen nanya satu hal. Kalau Ratna Dumilah itu yang... Aku tidak mau menceritakan yang lain. Oh, Aku hanya ingin kau mengetahui Iya. beliau dan bisa menyampaikan kebaikan beliau kepada Anda dan Anda untuk bisa menjadi kebaikan di tempat ini. mungkin nanti di tempat lain ya kita ungkap sejarahnya. Manusia setinggi apapun derajatnya harus tunduk kepada Tuhannya. Karena apa? Waktu kita itu sangatlah sempit, sangatlah cepat. Jadi jangan bersantai-santai. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk beribadah. Ini adalah saksi perjalanan yang bisa menjadi contoh untuk diikuti langkahnya. Bukan berarti tunduk kepada pemakaman ini, tapi tunduklah kepada Sang Pencipta yang sudah menciptakan sosok beliau. Iya. Itu pelajaranmu Iya. dari tempat ini. Iya. Ngapunten, Iya. niki sampun diberikan peringatan. Monggo, Nggak boleh lama-lama ya, Mbah. sing penting sudah mengerti siapa beliau dan apa perjalanannya, Iya. dan bisa menjadi ilmu bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Pesannya untuk Mbah Munir apa, Mbah? Sabar, Mbah Munir sedih lagi. sabar. Kamu di sini karena ketulusan hatimu. Karena sepenuh hati kau berada di tempat ini. Kau memelihara kami di sini, maka kami pun akan memeliharamu. Terima kasih. Terima kasih, Mbah. Kau pun sudah menjaga tempat ibadah kami. Di tempat itulah beliau selalu Bermunajat. mengikhlaskan jiwa raganya melaksanakan kewajibannya kepada Gusti Allah. Mbah, pesan untuk ini sama susunya itu apa, Mbah? Ini sedih terus dari tadi. Ketegaranmu adalah kekuatanmu. Ketegaranmu adalah kekuatanmu. Kau bisa mengendalikan diri dari kesedihanmu. Kau hadapi semuanya meskipun berat. Itu adalah sesuatu yang besar. Karena kau pun bisa memberikan banyak ilmu, banyak pengetahuan tentang hidup ini melalui jiwamu, melalui kesenianmu. Ya, beliau seorang dalang perempuan. Kelembutan hatimu adalah sebagai tanda bahwa kau menjalankan hablum minannas dengan baik. Karena hati yang mudah tersentuh, yaitu hati yang mudah dimanfaatkan. Kau harus bisa memilah mana yang baik untuk kau bantu dan kau tolong, mana yang tidak. Semua karena Allah, bukan karena kasihan. Kau tahu, anak yatim wajib dibantu, tetapi tidak semua anak yatim itu hidupnya menderita dalam kesusahan. Di antaranya mana yang lebih baik kau bantu, harus kau bantu.
Harus diutamakan. Mengerti maksudku. Ya. Terima kasih Mbak. Separuh sudah dari perjalanan hidupmu, kau tuangkan hidupmu untuk menjaga kami. Terima kasih. Dan terima kasih kamu sudah menuntun mereka. Iya, memang beliau yang mengantarkan kami kemarin. Dan Mbak. kau pun menerima tamuku dengan baik. Iya. Monggo. Ya, terima kasih Mbak atas Terima Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah penelisikan di masjid dan makam Kuncen, yaitu masjid pertama di Madiun, sudah selesai. Kita sudah mendapatkan banyak pesan-pesan kebaikan dari sosok yang ada di tempat ini. Dan dengan Pak Effendi, apa yang Bapak bisa dapatkan atau kesan-kesannya dari pertemuan hari ini, Pak? Jadi memang apa yang disampaikan oleh yang tadi betul sekali, bahwa di sini faktanya di antara kita bersama saudara-saudara kita yang berada di makam dan di masjid itu ukhuwah Islamiyahnya kurang terjaga dengan baik, Mbak. Jadi yang perlu kita garis bawahi dan kita tingkatkan adalah nilai tali persaudaraan yang mesti harus kita sambung dan kita pupuk bersama, sehingga nanti akan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, baik pengelolaan makam dan pengelolaan masjidnya. Itu yang menjadi garis bawahnya, Mbak. Ya, PR ya Pak ya? Iya, itu. Faktanya begitu, Mbak. Iya, baik. Kalau Mbah Munir, apa kesan-kesannya Mbah? Mbah sedih ya? Mbah ini perasaannya sangat halus, bahkan untuk berkata-kata nggak sanggup. Ibu, monggo Bu, apa kesan-kesannya? Monggo dipegang, maaf. Kalau saya sangat terkesan dengan pesan moral yang diungkapkan oleh sosok yang ada di sini, yang memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga pada kita semua. Apalagi pesan yang terakhir yang ditujukan pada saya, bahwa saya harus senantiasa tegar. Itu memang keadaan saya pada saat ini harus tegar. Itu yang insya Allah akan menguatkan saya lagi dalam menghadapi semua ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Terima kasih. Monggo Ibu Heni, apa kesan-kesannya? Ibu Heni dengan Mbak Munir ini perasaannya sangat halus ya. Baik, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini? Kehidupan itu adalah pilihan, dan dalam pilihan ada perjuangan yang tidak henti-henti sampai akhir kita menutup mata dan menghembuskan napas terakhir. Jadi pilihlah jalan yang benar di jalan Allah, perjuangkan agama Allah, perbanyak berzikir kepada Allah, memuja-muji, sayangi anak yatim, banyak bersedekah, bangun tempat ibadah. Insya Allah kita diberikan yang terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena itulah tujuan dan pilihan hidup yang sebenarnya. Tapi tetap harus kita jaga hablum minanas sama kita antar manusia, karena itu adalah barometer prioritas untuk menuju jalan Allah. Karena berurusan dengan manusia itu lebih sulit ketimbang berurusan dengan Allah. Kalau sama manusia kita harus langsung meminta maaf kepada manusia itu sendiri jikalau kita ada kesalahan dan khilafah. Tapi kalau sama Allah kita bisa langsung. Insya Allah Allah Maha Penerima Taubat bagi semua manusia. Itu saya pesan saya. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mau ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Terima kasih. Hari ini tim Mata Langit dan Panglima Langit Mbak Ratna Lesti hadir di Kota Madiun. Beliau akan ngecek semuanya cagar budaya yang ada di Madiun. Di Kota Madiun inilah bahwa banyak cagar budaya yang nantinya apa isinya yang ada di dalamnya, sehingga Kota Madiun akan lebih dikenal semua masyarakat melalui Mata Langit di Kota Madiun. Terima kasih, matur nuwun.